Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Adaro Energi Tbk, kodenya ADRO. Kali ini time frame-nya tetap masih dalam time frame daily 27840, kisaran itulah adalah target yang relevan untuk Adaro, dikarenakan untuk wave 3 itu secara teknikal akan berada di area Vipo 161. Jadi bagi saya memang saat ini untuk saham-saham energi dan pertambangan memiliki potensi cukup tinggi untuk mengalami kenaikan berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan situasinya, memang situasinya saat ini sedang dalam kondisi perang antara Rusia dan Ukraina, ya. Tetapi terlepas daripada itu, news atau berita itu hanya untuk, kalau bagi saya berita itu merupakan satu cara untuk membenarkan adanya technical, ya. Dan di fase daily ini area nanti akan dituju adalah wave 3 di tadi 2740, ya. Dan saat ini baru di posisi higher-nya dia. Saya masih expected bahwa Adaro ini positif sekali untuk potensi kenaikan lebih tinggi, karena memang saat ini kan dia juga baru berada di wave 3. Selain wave 3, wave 4, kemudian ada wave 5. Jadi masih panjang cerita daripada Adaro ini, sehingga expectednya memang ke depan Adaro ini masih akan tetap bullish, ya. Ke depan expectednya bahwa Adaro masih akan tetap bullish. Entah news apa nanti yang akan rilis, tapi setidaknya secara teknikal memang potensi daripada Adaro berada dalam fase uptrend, ya, di area ini secara daily. Dan perhatikan juga kalau kita melihat cara Bollinger Band, teman-teman, Bollinger Band belum ada view untuk pointing up, karena memang pointing up-nya Bollinger itu menandakan dua fase, follow trend seperti ini, atau soon as possible akan trend yang ini akan berhenti. Jadi seperti ini juga, ya, akan bersedia naik, bertemu di price, baru akan kemudian biasanya ini mengecil. Kalau Bollinger Band posisi mengecil seperti ini, maka akan ada satu gebrakan atau, ya, harga yang cukup signifikan, entah itu naik atau turun. Dan di sini ini sudah terjadi ketika Bollinger Band posisi mendatar seperti ini. Betulnya saat itu menunggu gebrakannya pasti akan terjadi, dan ternyata benar bahwa gebrakan yang dilakukan oleh price ternyata potensinya adalah up untuk saat ini. Jadi itu kalau kita mempergunakan Bollinger memang sebenarnya bisa menunggu, dalam artian menunggu gini, tunggulah ketika Bollinger dalam fase mendatar seperti ini, maka opsinya kalau ada yang buy, lakukan
mungkin cut loss di area ini atau buy stop ya, kalau bisa mungkin buy stop di area ini. Jadi bisa buy stop di area ini atau cut loss di area ini bagi yang sudah punya buy. Karena memang setelah fase mendatar, mengecil, menguncup untuk Bollinger Band, maka pasti akan ada hentakan dari price yang entah itu going up atau going low. Nah, ternyata price saat ini dia membuka ke atas bawah, ini membuka ke atas. Oke, jadi di sini kita masih aman dalam artian gini. Keamanan untuk opsi buy dikarenakan memang Bollinger Band kan masih pointing low. Ya, secara daily. Nanti akan kita lihat di H4-nya. Ini kan masih pointing up. Ya. Ini masih ada 2 fase lagi. Fase dimana nanti price ini akan Bollinger akan ikut price seperti ini, ya, semakin naik. Oke, setelah itu nanti akan kita lihat, kemudian akan ada fase seperti ini. Jadi setelah ini naik mengikuti price, ya. Ketika dia sudah berhenti atau sudah dalam masa peak, ya, ini adalah peak, maka dia akan kembali menyentuh Bollinger, di sini juga menyentuh Bollinger, ya. Nah, seperti ini akan menentukan arah, apakah akan naik atau justru akan mengucup seperti ini. Ini juga mengucup seperti ini. Ini secara daily. Setelah itu kita akan menentukan arah untuk buy. Jadi Adaro memang sangat berpotensi cukup tinggi untuk kembali bullish lagi, karena memang dia baru, ya, selesainya kan dia di kisaran 2700. Itu pun juga masih wave 3/5. Ya, wave 3/5 seperti ini. Jadi dia dalam fase wave 3 nya di higher, 5 nya di lower. Kalau kita anggap aja ini 1, ini 2, ini 3, nah, ini 4, ya. Ini sudah sampai di wave 5 nya yang ini. Turun 3 swing, and then ini wave 4 secara higher, continue another higher lagi. Itu adalah plan yang bisa kita buat, ya. Jadi nanti kita tunggu untuk penurunannya dalam fase ini. Kita akan menunggu secara kalau ingin buy lagi di mana? Kita coba, mau ingin buy lagi, ya kita bongkar saja di H4. Di H4 kan sama juga, fasanya kan sama, ini menguncup kemudian mengecil, ya, semakin mendekati, dan ada hentakan harga yang cukup tinggi naik, sama ini kan juga gitu, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini masih panjang. Nanti kalau ingin buy lagi bisa buy di middle BB. Ini bisa ditempatkan untuk area untuk buy. Kalau teman-teman lepas 2690, cuman saran saya jangan lepas di 2690, lepas saja di kisaran 2700, ya, 2700 lepas, karena memang ini sudah divergen. Ya, kita lihat divergennya ini kuat atau tidak. Kalau nanti dia tidak kuat, tambah semakin naik, ya memang karena potensinya kan bullish, ya. Karena memang potensinya di sini kan dia bullish. Jadi kalau bullish, kita tinggal lihat, tidak pernah melewati higher sebelumnya di sini, ya, dia tidak bisa melewati higher sebelumnya, selesai sudah, dia akan turun. Penurunan ini nanti tidak akan diimbangi oleh penurunan di price. Artinya adalah
sekalipun secara RSI dia turun, ya seperti ini mungkin, tetapi price justru semakin naik. Nah, setelah itu membentuk lagi divergence di area ini, higher, kemudian naik lagi, baru turun 3 swing cukup dalam. Nah, ini divergence di sini. Ya, itu adalah plan yang bisa kita buat. Sekali lagi, plan ini bisa salah karena kalau secara, ya katakan kalau memang kita mengikuti ilmu bandarmologi kan mudahnya ketika bandar buy kita buy, bandar sell kita sell, itu ilmu bandarmologi. Tetapi kita kan tidak pernah tahu kapan bandar buy, kemudian kapan bandar lepas. Oke. Terus yang bandari Adaro ini siapa? Nah, kita kan juga tidak banyak trader saham yang tahu. Yang kita tahu berdasarkan indikator-indikator yang ada, ya. Yang kita tahu kan hanya itu, berdasarkan indikator-indikator yang ada bahwa potensinya seperti ini gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sampaikan bahwa jangan pernah kecewa dengan potensi divergent, yang artinya bahwa divergent ini, yang namanya divergent ini sudah terbukti dalam beberapa fase bahwa divergent itu selalu, setelah ada divergent mesti akan ada pembalikan arah. Ya, akan ada pembalikan arah. Terus apalagi saya memang paling suka kalau divergennya setelah terjadi satu potensi divergen seperti ini kan divergen ini kan divergen ya. Ini higher tapi dia lebih rendah daripada higher sebelumnya, ini kan divergen. Saya memang paling suka apabila ada potensi divergen itu seperti ini, turun terlalu cepat, ya. Ini memang turun, tapi penurunan yang terlalu cepat ini tidak diimbangi dengan penurunan yang begitu tajam di saham, di price. Yang artinya bahwa setelah ini terjadi, mungkin akan melihat ada divergen lagi seperti ini, kan divergen lagi nih. Nah, di sini kan divergen lagi. Sorry. Ini kan dia divergen lagi di sini. Ya, divergen kan dari sini. Inilah fase penting untuk buy. Ini kalau pakai RSI, tidak usah dicampur. Kalau saya tidak dicampur dengan indikator yang lain, hanya dengan RSI pun sebetulnya sudah cukup, karena MACD, stochastic itu kan sama, tipenya sama juga. Mereka bertipe ada divergen juga kan di MACD. Kemudian di stochastic kan juga gitu, juga ada juga. Kemudian di Awesome Oscillator kan juga sama. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, analisa bisa salah, jadi kita hanya, atau saya pribadi hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan satu analisa yang terbaik, ya. Memang harapan saya pribadi bahwa dari 10 analisa setidaknya hanya satu atau bahkan tidak ada analisa yang salah. Harapannya seperti itu. Jadi dari 10 atau 20 lah analisa yang keluar dari perusahaan yang atas permintaan teman-teman, mungkin saham A, B, C, D, E mungkin diulas. Ya harapannya saya sendiri
hanya mungkin sekitar 10, 1 dari 10 mungkin 1, paling banyak 2 yang analisa salah itu. Tapi masih ada 8 lagi yang profitable. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ingin melakukan satu kerjasama dalam bursa ini, mungkin analisa dan lain sebagainya, silakan nanti kontak untuk ini nomor WA saya ya. Silakan kontak saya di sini. Di nomor WA ada 13 nomor. Sekali lagi bahwa ya saya katakan bahwa analisa mungkin bisa salah. Sekali lagi itu, jadi saya hanya expected bahwa untuk teman-teman yang baru menggeluti dunia saham, saran saya pakailah ilmu noting tulus ya. Ilmu noting tulus ini paling mudah untuk dipahami. Anda hanya berbekal TradingView seperti ini kan dia di websitenya TradingView. Hanya pakai TradingView untuk melakukan opsi buy dan selling ya. Sebagai contoh, saya katakan ilmu noting tulusnya seperti ini. Mungkin ada teman-teman mungkin di sini buy ya, atau bahkan di sini buy, anggap aja di sini, mungkin di sini buy ya. Ternyata memang sudah untung kisaran 200 poin, tapi tidak di close. Biarkan aja lah. Ternyata price turun 1, 2 ya, turun lagi, ini tambah turun lagi. Nah, ilmu noting tulusnya di mana? Di sini. Bentar. Cara menerapkan noting tulusnya di mana? Cara menerapkannya di sini. Ketika ada buy di harga ini ya, punya buy di harga ini, lakukan lagi buy ketika price sudah berada di atas middle BB, atau paling aman ketika price berada menyentuh di upper BB seperti ini. Averaging seperti ini ya. Tapi memang kalau di sini kan pendek, terlalu pendek, 23.30, mau averaging di 22.20 kan terlalu pendek ya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini misal yang pertama buy 10 juta, kedua buy 10 juta, ternyata harga turun ya, turun. Averaging lagi ketika bisa lakukan buy lagi, averaging dengan harga di sini, atau bisa lakukan averaging lagi di sini. Berarti punya 30 juta. Oke. Ternyata harga semakin turun. Ini tidak baik, kenapa? Karena dia tidak close di atas tidak close di atas upper BB, terus turun terus sampai ada price yang close di atas upper BB seperti ini. Averaging lagi di sini. Noting tulusnya di situ. Jadi memang tanpa cut loss, kalau saya bilang di sini, tanpa kita melakukan satu opsi cut loss ya. Jadi 1, 2, 3, 4 punya 40 juta keluar. Oke, kemudian pada perjalanannya secara daily harga terus turun.
turun seperti ini. Lakukan averaging lagi ketika price close di atas upper BB. Jadi kira-kira di harga ini. Nah, ini dia close di atas upper BB, lakukan averaging lagi. Berarti kita punya 50 juta yang kita keluarkan untuk averaging mulai dari harga 11 ya, 2000 ya, 2200 ya, 2000 berapa ini, 2300 ya. Kalau 2300 ini kita averaging di kisaran ini 1800, maka rata-ratanya kan sekitar 1600 lah, 1800 lah ya. Kalau kita averaging 2 kali saja harga atas ini dan harga bawah ini, maka harga rata-ratanya kan di kisaran sama-sama 10 juta kan, perkiraannya sekitar sini ya. Oke ya, belum dengan averaging yang ini 1, 2, 3 ini juga ya, kan gitu. Setelah itu ya sudah kita keluarkan 5 kali averaging, sudah biarkan price bermain, let it go, biarkan lepas sudah, biarkan lepas Jadi sudah, kalau sudah 5 kali averaging maksimal, memang tidak ada maksimalnya tergantung dari kekuatan modal kita, tapi kalau setidaknya patokannya kita bisa pakai 5 atau 7 kali averaging dalam satu saham. Ini yang saya sebut karena memang di awal kita sudah salah, teman-teman. Di awal sudah salah dan ternyata harga terus turun. Memang efeknya di sini mempergunakan ini memang setidaknya pertama saya katakan tergantung modal. Kalau ada cukup ini saya gunakan 10 juta, kita anggapan saja sekitar ya 1M lah, modal 1M. Tapi kalau teman-teman punya modal di bawah itu, tinggal ngatur saja lotnya untuk berapa juta yang dikeluarkan dalam pembelian satu kali saham, 1 kali pembelian. Sudah lepas karena sudah salah. Memang resikonya teman-teman melakukan opsi cut loss itu resikonya memang yang jelas berkurang. Kita buy di sini, kita cut loss di sini, ini kan mengurangi, yang jelas akan kapital kita akan jelas berkurang. Ke 340 sekitar 300 sudah 10%. Ya, 10%. Anggap aja 10% lah. 10% lebih. 15%. Ya. Melakukan opsi cut loss ini nanti akan berdampak kepada psikologis. Melakukan opsi cut loss yang berdampaknya akan berdampak pada psikologis. Kok bisa? Karena cut loss ini ya, di sini buy, kemudian di sini cut loss, lalu ternyata harga naik. Ya, seperti ini. Buy lagi di sini, langsung jatuh lagi, cut loss lagi di harga ini. Ya. Terus naik lagi. Oke lah, ini positif ini, kira-kira harga akan naik. Ya, biasanya kan gitu anggapan daripada trader kan gitu. Memang bener naik, udah biarin aja dah, nanti ternyata turun lagi, cut loss lagi. Jadi semakin terlalu banyak melakukan opsi cut loss akan berpengaruh dalam psikologis kita menentukan apa, kemana arah akan bergerak di saham ini. Tetapi kalau kita melakukan sistem yang saya pakai noting tulus ya,
kita gunakan 1% dari modal 1M, 1% kita buy di sini, buy averaging lagi, ya, averaging lagi. Dengan melakukan averaging ini, berarti kita kan opsi buy di harga ini. Ya. Kita bisa menoleh ke saham yang lain, yang berpotensi untuk naik atau turun. Seperti contoh mungkin, oke lah, kita sudah salah tadi, kita toleh saham yang lain. Mana ini? Oke, atas. Jadi kita masih punya kesempatan untuk menoleh saham yang lain seperti ini, kata ANTM, katakanlah menoleh dalam artian, nah kita baru keluarkan mungkin 3% dari total capital. Nanti cobalah kita buy lagi ANTM, nah, ya, buy lagi ke ANTM 1% lagi, 1% lagi. Nah, mungkin di sini buy pertama, kemudian turun, biarkan nanti buy kedua ketika price berada di atas, close di atas BB. Nah, naik, biarkan lagi, turun lagi, ya sudah, biarkan lagi, kita sudah salah lagi kita. Nah, jadi saya tidak bicara ketika kita benar dalam melakukan opsi buy, tetapi saya bicara bagaimana kita melakukan satu covering ketika dalam opsi buy kita salah. Buy-nya di mana? Apakah kita akan melakukan buy ketika terjadi satu fase pisau jatuh? Ini fase pisau jatuh kan ini, tanpa ampun. Karena apa? Karena price tidak pernah bisa melewati middle BB. Ini pisau jatuh, tidak pernah bisa melewati. Buy lagi lah nanti ketika dia price sudah close di atas upper BB. Hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk buy. Tanpa itu lebih baik tidak usah buy. Udah biarkan harga turun sedalam apapun, sudah biarkan aja. Karena memang kita sudah salah. Kita hanya keluarkan 1%, katakan kita gunakan 1% kan ini mungkin. Ini 10 juta, ini 10 juta dari modal 1M, buy lagi di sini, ya. Biarkan turun, lepas lagi, ambil cari saham yang lain. Di sini. Ini aja sudah ketika harga naik di harga ini, ya sudah untung. Gitu loh. Apalagi ketika naik seperti ini. Nah, kalau dia price-nya naik seperti ini, tutup saja dua open, tutup saja. Sorry, ini tutup, ini tutup. Sorry. Jadi tutup saja dua open. Yang ini tutup, opsi buy pertama yang tadi ini tutup. Sisakan hanya satu aja yang buy. Naik ya sudah. Hitung lagi dengan, silakan nanti melihat analisa saya. Akan kemana kira-kira harga ini akan potensi untuk naik. Kan gitu. Ya, jadi itu adalah cara yang paling bagi saya, ya, nothing tulus, terlalu yang paling mudah lah bagi saya seperti itu. Adalah cara yang paling mudah untuk melakukan sistem nothing tulus. Oke. Jadi itu buy ketika price lepas daripada close di atas upper BB seperti ini.
hanya itu buy-nya, tanpa itu nggak usah buy. Nah, kembali ke Adaro. Oke, jadi dengan cara sistem atau noting tulus seperti itu teman-teman, setidaknya kita trader itu tidak akan berputus asa dalam mencari cuan di market kan gitu. Karena memang ya yang pertama setiap open hanya mempergunakan 1% dari kapital yang dibagi menjadi beberapa kali beberapa open gitu. Dibagi menjadi beberapa open di saham. Tidak semua trader bisa selalu untung, tapi dengan dengan cara seperti ini setidaknya akan bisa mengurangi resiko kita dalam kehilangan uang di market. Ya. Kalau ini sudah di cut loss, open buy di sini cut loss sudah hilang. Tapi kalau dibiarkan saja, at least setidaknya dividen kita dapat dari Adaro. Minimal kan itu. Sambil kita lihat, oke, ini salah. Oke, ini sudah saatnya buy atau belum? Oke, ternyata harga belum berada di atas, belum close di atas upper BB ya. Misalnya ini sudah naik ya. Seperti ini. Tapi belum close di atas upper BB nya, belum close dari ini. Sudah, tunggu aja lah. Ternyata close di atas upper BB, bisa buy lagi 1% lagi. Harga ini dia close di atas upper BB kan, buy lagi. Secara technical di atas middle BB buy, RSI pun juga di atas, potensi di atas 50 kan gitu. Berarti potensi buy-nya cukup tinggi. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini penjelasan yang saya sampaikan secara sederhana, mungkin bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa sebagai bahan belajar buat kita semua. Saya juga bukan trader handal, tetapi setidaknya dengan cara ini meminimalisir kita untuk mengetahui kapan buy, kapan kita bisa lepas saham ini. Atau kalau kita sudah salah, ya sudah, noting tulus saja, kita pakai ilmu noting tulus gitu. Jadi buy lah ketika salah, sudah buy lah ketika price hanya berada close di atas upper BB seperti ini. Ini kan close di atas upper BB semua. Hanya buy di saat seperti ini aja. Tanpa ada seperti ini, apalagi sampai buy ketika dalam fase pisau jatuh di mana price tidak pernah melewati middle BB, ini sangat berbahaya. Itu sedikit edukasi, juga sedikit penjelasan tentang saham Adaro. Mungkin agak panjang videonya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, ingin kerjasama dan lain sebagainya, silakan menghubungi nomor WA saya 0859 106971 1932. Ada 13 nomor yang di sini. Hopefully understand. Saya menunggu kabar baik dari teman-teman semua. Have a nice day. Bye bye.